Bismillah, Assalamualaikum. Halo teman-teman, bobotoh dan para pendukung Persib Bandung dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dan menyapa kalian di channel saya Heru Biru TV. Ya, kali ini saya akan membahas pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United. Baiklah, sebelum ke pembahasan utama, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk subscribe dan like video ini. Lalu memberikan komentar di kolom komentar. Ya, pertandingan yang sangat seru tersaji pada malam hari tadi antara Persib Bandung melawan Dewa United. Ya, setelah pertandingan pertama bermain sangat menjanjikan, Persib Bandung kembali menurunkan pemain muda bernama Zulkifli. Pemain ini mampu merepotkan para pemain belakang Dewa, khususnya di sisi kanan pertahanan mereka. Di pertandingan kali ini, Persib turun dengan formasi 4-4-2, sedangkan Dewa United turun dengan formasi 3-4-3. Terus terang, menurut saya, di babak pertama ini, Dewa lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan ciri khas mereka, yakni umpan-umpan pendek 1-2 untuk membongkar lini pertahanan Persib Bandung. Sedangkan Persib sendiri, sang tuan rumah yang bermain di hadapan para bobotoh, sangat kesulitan mengembangkan permainan mereka di babak pertama ini. Ya, momen krusial terjadi pada menit 19 saat Zulkifli berhasil menerobos pertahanan Dewa United. Namun pergerakan Zulkifli dihentikan oleh pemain belakang Dewa yang mengakibatkan pelanggaran. Dan ya, kartu merah langsung atau strike red card diberikan wasit kepada pemain belakang Dewa United setelah melanggar Zul dengan tangan bagian siku untuk menghalau laju kecepatan pemain muda ini. Seperti kita ketahui, Zulkifli ini mempunyai kemampuan atau atribut speed yang luar biasa, mirip-mirip dengan Febri muda lah kurang lebih. Tendangan bebas pun diberikan, kemudian diambil oleh Luciano. Namun sayang sekali tendangannya masih melambung ke atas kanan Mister Gawang Dewa United. Yang menarik, meskipun bermain dengan 10 pemain, Dewa United masih mampu menguasai jalannya pertandingan dengan mengurung pertahanan Persib Bandung. Bahkan tercatat mereka mampu membuat banyak shot on target. Menit 31, tendangan bebas Messi dorong melesat ke gawang Persib yang dijaga Adam Shibek. Namun kiper Jakung ini berhasil memblok bola tersebut. Pun juga peluang emas dari sundulan tajam Alex Martin di menit 37 berhasil diblok oleh Adam. Tercatat di injury time babak pertama pun Alex masih mampu memberikan ancaman ke gawang Persib Bandung. Sampai akhirnya peluit babak pertama pun dibunyikan oleh wasit dan skor 0-0 di babak pertama. Diserang habis-habisan di babak pertama membuat pelatih Bojong Hodak harus berpikir keras, harus membuat perubahan di babak kedua ini. Meskipun ini hanya laga pramusim, namun terlihat ada tensi yang agak sedikit naik menurut saya daripada pertandingan pertama melawan Port FC. Apa yang dilakukan Bojan di babak kedua adalah melakukan pergantian pemain. Pergunho dan Dimas dimasukkan guna memberi tekanan lebih. Perubahan atau pergantian pemain ini memberikan dampak yang cukup sukses dalam membongkar lini pertahanan Dewa United. Terlihat jelas di babak kedua ini Persib lebih mendominasi pertandingan dan Dewa United lebih memilih untuk bermain menunggu sambil melakukan serangan balik. Masuknya Bergunho sangat membantu Persib dalam menyerang melalui sayap kanan. Banyak sekali peluang yang tercipta oleh para penggawang Maung Bandung untuk mencetak gol di babak kedua ini. Menit 51 Baros hampir saja membobol gawang Dewa, namun tendangannya sangat lemah. Dan akhirnya stadion pun bergemuruh. Gol Marsilio di menit 65. Proses terciptanya gol ini diawali dari pergerakan Febri dan Bergunho di sisi sayap kanan. Umpan 1-2 dan akselerasi Bergunho mampu membongkar pertahanan rapat Dewa United.
Umpan cerdas Berginho di menit 65 ini kepada William Marsilio mampu dieksekusi dengan baik oleh Marsilio atau William Marsilio. Tendangan flashing mendatar yang luar biasa berhasil merobek gawang Dewa. Tendangan ke pojok kanan pun mampu membawa Persib unggul 1-0 untuk sementara. Ya, keunggulan 1 gol ini tidak membuat tim asuhan Bojang Hodak mengendurkan serangan-serangan mereka. Pergerakan dan manuver terus dilakukan oleh para pemain Persib. Dewa sendiri tetap terkurung dan mengandalkan serangan balik. Peluang emas pun tercipta pada menit ke-77 di mana Baros yang sudah tanpa pengawalan ketat melakukan shoot on target. Namun sayang sekali tendangannya sangat lemah dan mampu diantisipasi oleh kiper Dewa United. William Baros ini kalau saya hitung banyak sekali mendapatkan kesempatan syuting ke gawang. Namun menurut pengamatan saya, striker baru ini masih perlu adaptasi lebih. Karena apa? Karena bagi seorang striker, insting killernya harus benar-benar tajam saat di depan gawang. Ya, semoga seiring berjalannya waktu adaptasi dengan para pemain dan dengan skema dari pelatih Bojan Hodak itu sendiri bisa membuat Baros menjadi lebih baik. Adapun di penghujung babak kedua ini, Baros pun akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Ramon Tanque. Meskipun terlihat masih lemah atau masih lelah maksud saya, Ramon Tanque beberapa kali melakukan pergerakan menusuk dan pergerakan berbahaya di depan kotak penalti Dewa. Lumayan lah, aya piriteun ieu striker ya. Dan di masa injury time, kemenangan di depan mata harus sirna ketika handsball Deddy Kusnandar berbuah menjadi penalti. Egy Maulana Fikri turun sebagai algojo dan berhasil cetak gol menyamakan kedudukan 1-1. Skor pun berakhir hingga peluit panjang berbunyi. Nah, itulah tadi rangkuman pertandingan untuk Persib melawan Dewa United. Menurut teman-teman dan bobotoh semua, apa nih yang harus diperbaiki untuk Persib ke depannya? Lini depan, belakang, atau lini tengah? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oh ya, sekali lagi, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih, salam.